ditulis oleh Muhammad Taqi Misbayasdi yang berjudul Menuju Insan Ilahi. Nah, menuju insan ilahi dapat pula kita sebut sebagai manusia seutuhnya kalau dalam bukunya Murtada Mutahari. Nah, jika manusia sempurna adalah mereka yang suci dari dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dosa itu adalah kesalahan yang disengaja, sementara lalai adalah kesalahan yang tidak disengaja. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai manusia yang tidak suci dari dosa? Yang dapat kita lakukan adalah menjadi manusia seutuhnya dengan cara menuju insan ilahi. Bagaimana cara menuju atau bagaimana langkah menuju insan ilahi? Nah, di dalam buku ini dijelaskan mengenai hadis-hadis mi'raj insan ilahi. Hadis mi'raj itu artinya hadis-hadis qudsi mengenai perjalanan mi'rajnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam perjalanan mi'raj tersebut terdapat hadis-hadis qudsi yang kemudian dijadikan oleh Muhammad Taqi Misbayasdi ini sebagai pedoman untuk menuliskan buku ini. Nah, ada 10 karakteristik yang dapat membuat kita mengenali posisi atau status kekasih Allah atau wali Allah. Jadi menuju insan ilahi dapat disebut pula sebagai jalan para wali atau jalan para kekasih Allah. Nah, dalam buku ini yang merangkum hadis Mi'raj itu terdapat 10 karakteristiknya. Nah, yang pertama adalah tawakal. Apa sih tawakal itu? Nah, tawakal adalah kerelaan kita dalam menerima semua takdir Allah dengan ikhlas. Jadi kita terima semua takdir Allah dengan ikhlas, itu yang disebut sebagai tawakal. Nah, sementara rida itu adalah kerelaan kita, ya sama dengan tawakal, dia juga kerelaan, tetapi bukan dalam menerima, tetapi dalam memberikan. Memberikan yang apa? Memberikan yang paling dicintai kepada takdir yang ditetapkan Allah dengan ikhlas. Maksudnya apa? Bahwa di dalam Al-Quran disebutkan tidak dikatakan kau memberikan atau bersedekah jika kau belum memberikan yang terbaik. Itulah yang disebut sebagai rida. Adalah kerelaan kita dalam memberikan yang paling dicintai. Misalnya ada beberapa buku dan ada program donasi buku. Pernah seorang senior bertanya, kenapa Anda menyumbang buku memaknai kematiannya Jaludin Rahmat dalam buku donasi ini? Ini kan buku yang bagus dan langka. Yang bisa saya jawab pada waktu itu adalah iya, karena saya mau memberikan buku yang menginspirasi saya kepada orang lain agar bukan cuma saya yang terinspirasi. Walaupun membutuhkan upaya yang begitu besar untuk merelakan apa yang kita cintai gitu ya. Begitupun juga misalnya dalam memberikan donasi-donasi lain atau bahkan memberikan takdir-takdir, menerima takdir-takdir Allah. Kita harus rela untuk memberikan yang paling kita cintai. Contoh lain misalnya, kalau tawakal itu artinya kita terima kalau kita tidak dijodohkan, belum berjodoh dengan orang yang kita cintai. Ridho itu bukan hanya terima ketika kita tidak berjodoh pada orang yang kita cintai. Ridho itu lebih luhur daripada itu, yaitu ketika kita telah menerima meskipun istri yang paling kita cintai itu lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan rida. Sehingga rida itu satu step di atas tawakal. Nah, ciri ketiga dari wali Allah adalah ia senantiasa berlapar-lapar diri. Berlapar diri itu apa? Berlapar diri itu membuat mereka merasakan penderitaan kaum fuqara, kaum fakir dan miskin, serta membuat mereka itu tidak bergantung pada kebutuhan yang sifatnya materi. Jadi dia hanya makan secukupnya aja ini para kekasih Allah. Ia pun selalu melakukan apa yang kita sebut sebagai berdiam diri. Berdiam diri itu membuat mereka menghindari pembicaraan yang sifatnya sia-sia, yang pada gilirannya merupakan cikal bakal perbuatan dosa-dosa lainnya atau mengundang dosa-dosa lainnya seperti berbohong, mengumpat, dan mengecewakan. Juga yang menjelaskan ini buku yang direkomendasikan oleh Muhammad Al-Bar, yaitu mengobati penyakit lisan. Di situ
setidaknya ada 19 penyakit lisan. Tapi dalam resensi saya menambahkannya ke 20 karena ada beberapa penyakit yang bisa kita bagi dua. Nah, itu bagus sekali juga untuk membuat kita ini tidak terlalu banyak bicara, karena berdiam diri atau diam salah satu karakteristik dari kekasih Allah. Nah, karakteristik yang kelima adalah ia bersahabat dan mencintai kaum fakir dan miskin. Nah, karena dia tadi sering berlapar diri dan diam, itulah yang membuat ia justru lebih banyak bersahabat dan mencintai kaum fakir dan miskin. Sehingga kebanyakan nabi itu atau para imam itu, dia kehidupannya itu lebih dekat dengan kaum fukara dan masakin. Sebagaimana teguran Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya, wahai Allah, di manakah dirimu berada? Jawaban Allah dalam hadis qudsi itu disebutkan bahwa carilah aku ke dalam hati orang-orang yang hancur gitu. Jadi kita dapat mencari Allah ke dalam hati orang-orang yang hancur. Dengan kata lain, tugas kita sebagai umat muslim itu adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang yang tertindas atau ke dalam hati orang-orang yang sementara hancur atau bersedih. Itulah mengapa para wali Allah ini berlapar diri. Kenapa? Karena agar dia dapat merasakan empati dan solidaritas sosial dengan kaum fakir miskin ini. Nah, ciri ke-6 dari wali Allah atau kekasih Allah adalah dia melawan segala keinginan dirinya. Nah, jangankan keinginan diri yang sifatnya kebanyakan material semata, bahkan kebutuhan mereka pun itu terkadang mereka nomor duakan. Demi apa? Demi orang lain. Misalnya dia butuh untuk makan juga satu piring, tapi dia menyedekahkan setengah piringnya kepada orang yang membutuhkan. Misalnya ia butuh untuk tidur 8 jam, tetapi ia kemudian menyedekahkan waktunya untuk sholat malam. Jadi salah satu karakteristik itu melawan keinginan dirinya. Ketika kita telah berhasil melawan keinginan diri kita dan kemudian melakukan yang tidak kita inginkan, misalnya hal-hal yang bertentangan dengan diri kita, disitulah satu step wali Allah mendekat dengan kita, derajat kewali Allahan. Nah, yang ketujuh, 8 dan 9 dan 10 yaitu wara. Wara itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia misalnya padanannya dalam pendidikan kewarganegaraan itu yang disebut sebagai mawas diri atau dia menjaga diri gitu. Dia menjauhkan diri dari dosa-dosa. Itu yang disebut sebagai wara. Nah, di sisi lain para kekasih Allah juga itu dia pemalu. Dia itu malu baik itu kepada Allah karena saking banyaknya dosa-dosanya atau aib-aibnya yang ia tutupi, dan malu pula kepada sesama manusia karena hijab-hijab yang kemudian ditutup oleh Allah sehingga orang lain tidak melihat aibnya. Nah, wali Allah juga itu mencintai dan membenci itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mencintai karena rasa cintanya kepada Allah. Adapun ketika ia membenci, kebenciannya itu hanya didasari atas murka Allah pada sesuatu yang ia bencinya tersebut. Misalnya kebenciannya terhadap para tiran yang kemudian menzalimi para nabi dan imam alaihissalam. Nah, inilah 10 karakteristik wali Allah yang membuat kita dapat menapaki jalan menuju insan ilahi. Sehingga jika ada pertanyaan, apa relevansinya Isra Mi'raj terhadap kehidupan kita sehari-hari, bahwa output dari Isra Mi'raj adalah ada turunnya perintah sholat, yang mana sholat itu dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 disebut sebagai inna tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi Isra Mi'raj itu untuk membentuk moralitas publik kita. Adapun cara untuk membentuk moralitas publik agar kita dapat mengisra mi'rajkan diri kita juga sebagaimana Rasul, meneladani Rasul, yaitu bertemu dengan Allah, kita harus melakukan berbagai tahapan-tahapan untuk menyucikan diri kita ini dari dosa-dosa. Nah, adapun tahapan-tahapan itu sudah dijelaskan tadi secara panjang lebar, mulai dari tawakal, ridha, berlapar diri, berdiam diri, bersahabat dan mencintai kaum fakir dan miskin, melawan keinginan diri, wara, pemalu, serta mencintai dan membenci hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kira itu pengantar diskusi kita. Terima kasih, semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.